Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita di bab 3 mengenai teks ceramah. Ya, masih lanjutan dari pertemuan kita di minggu lalu tentang aspek kebahasaan teks ceramah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang ciri kebahasaan teks ceramah. Masih bersama saya, Dewi Rosintauli. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas ada 4 aspek dari kebahasaan teks ceramah, yaitu kalimat simpleks, kalimat deklaratif, kalimat persuasif, dan kata sapaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks ceramah. Nah, secara umum teks ceramah ini menggunakan bahasa yang komunikatif. Istilah komunikatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan yang pertama, dalam keadaan saling dapat berhubungan atau mudah dihubungi. 2. Mudah dipahami atau dimengerti. Ciri dari kebahasaan teks ceramah. Ada 4 ciri kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, kalimat efektif. Nah, kalimat efektif artinya susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah penulisannya haruslah memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud rancu atau berbelit-belit. Kalimat efektif termasuk dalam kalimat yang baik, karena pembaca dapat memahami apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis dengan jelas tanpa menimbulkan salah paham. Ya, syarat yang pertama haruslah sesuai dengan PUEB atau kalau dahulu kita kenal dengan EYD. Yaitu kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun harus menjadi perhatian agar tidak ada kata yang nantinya kita tulis dengan ejaan yang tidak tepat. Contoh, terjadinya berbagai konflik tersebut sebenarnya bukan karena keberagaman itu sendiri. Nah, di sini ada kata konflik yang penulisannya tidak baku, lalu kita perbaiki menjadi konflik. Di sini P kita ubah menjadi F, ya. Inilah penulisan yang baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, sistematis. Artinya, sebisa mungkin ketika kita menyusun sebuah teks ceramah atau pidato, maka kita menggunakan kalimat efektif dengan urutan yang tidak membingungkan. Artinya kita susun secara sistematis dengan memunculkan subjek dan predikat di awal kalimat. Ya, di sini. Jika tidak ada penegasan. Nah, boleh kita tambahkan nanti dia dengan menggunakan keterangan. Contoh di sini, pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengenang kembali gerakan para pemuda yang mampu menyatukan negeri ini. Nah, di sini pada hari ini diawali dengan kata keterangan, ya, yang fungsinya nanti sebagai penegas. Lalu diikuti dengan yang tadi ada subjek. Nah, lalu kita lihat yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang
kita rumuskan sudah pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang akan kita tuangkan atau kita tuliskan. Yang keempat, tidak ambigu. Artinya kalimat tersebut terhindar dari multitafsir atau lebih dari satu makna. Pembacaan pidato baru dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, di sini sudah ada tanda koma. Artinya yang dibaca adalah pidato baru. Ya, jadi di sini pembacaan pidato baru dilaksanakan pada hari Jumat. Lalu kita lihat ambiguitas berikutnya. Pembacaan pidato baru dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, pada kalimat ini yang dimaksud dari pidatonya adalah hanya pidato yang akan dibacakan, bukan pidato baru. Nah, inilah bentuk dari penggunaan kalimat ambigu. Lanjut, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama, terdapat kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ini nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni terdiri dari subjek dan predikat. B. Jangan gunakan kata depan atau preposisi di depan dari subjek, karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, kalimat ini tidak efektif karena ada preposisi atau kata depan. Lalu kita ubah menjadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, ini sudah efektif karena semua peserta adalah subjek, diharapkan predikatnya ialah hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, di sini dia yang pergi meninggalkan saya. Ini seolah-olah menjadi perluasan subjek, maka tidak efektif. Kita akan ubah menjadi yang efektif. Dia pergi meninggalkan saya. Nah, ini menjadi kalimat yang efektif. Yang terakhir dari kesejajaran tadi yaitu tidak bersubjek ganda. Namun bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu. Hanya saja jika nanti subjeknya sama, maka kita usahakan menggabungkan subjek tersebut dalam kalimat majemuk. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Karena subjeknya sama, maka supaya dia efektif kita ganti menjadi adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, ini ciri dari kalimat efektif. Yang kedua adalah kehematan kata. Ada dua hal yang membuat kalimat boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, kata jamak. Sering sekali kita menggunakan kata jamak ini. Contoh, para siswa-siswi. Ya, seolah-olah ini semua. Jadi di sini kata jamaknya seperti pada pleonasme. Nah, kata jamak di sini yang mana? Kata para dan siswa-siswi. Nah, ini tidak efektif karena kata para lebih dari satu, siswa-siswi juga bermakna jamak. Lalu supaya dia efektif kita ganti menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, kalimat ini menjadi efektif dengan menghilangkan kata para.
Bagian B yang menyebabkan nanti dia boros adalah kata-kata bersinonim. Contoh, ia masuk ke dalam ruangan kelas. Nah, ini tidak efektif karena kata masuk dan dalam di sini adalah kata yang bersinonim. Sehingga kata dalam tadi kita hilangkan menjadi ia masuk ruang kelas. Nah, ini sudah efektif. Ciri yang ketiga dari kalimat efektif adalah kesejajaran bentuk, yaitu berimbuan paralel dan konsisten. Artinya, jika salah satu imbuan me yang kita gunakan dalam kalimat tersebut, ya, maka kita harus konsisten menggunakan imbuan me pada kalimat selanjutnya. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal pengolahan sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, ini jadi tidak efektif. Agar dia efektif, kita ubah menjadi hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Nah, di sini sama-sama imbuan me. Ini yang dimaksud tadi berimbuan paralel dan konsisten, ya. Yang keempat, ketegasan makna. Ketegasan makna di sini artinya peletakan subjek seharusnya mendahului predikat. Namun, tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Kita bisa meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Seperti pada contoh yang tadi, ya. Yaitu kita lanjut. Seperti ini, penegasan kalimat dijumpai pada kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti dengan partikel lah ataupun. Nah, ini partikel lah yaitu pada kalimat perintah atau yang menjadi salah satu aspek unsur kebahasaannya tadi, ya. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Sapulah lantai rumah agar bersih. Nah, ini tidak efektif. Kita ubah menjadi efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Jadi ini menjadi efektif. Yang terakhir dari ciri kalimat efektif adalah kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada sebuah kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, ini yang umumnya sering kita gunakan, ya, pada MC atau protokol dalam sebuah acara. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi yang kita persilakan waktu dan tempatnya, maka tidak efektif. Agar dia efektif, maka kita ubah menjadi Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, ini menjadi krama yang kedua. Luwes. Luwes dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama, pantas dan menarik atau elok. Yang kedua, bersifat kiasan, artinya tidak kaku atau tidak canggung, atau mudah disesuaikan. Nah, arti luwes berarti bahasa yang digunakan tidak harus selalu formal dan terpaku pada tata bahasa tertentu, dengan tujuan memberikan kesan yang tidak kaku dan membosankan. Jadi intinya secara umum kita katakan dia
dapat menguasai panggung, ya. Di sini dia. Itu yang kita namakan dengan luwes. Yang ketiga, ada berdaya tarik. Berdaya tarik berarti bahasa yang kita gunakan memiliki daya tarik tertentu yang artinya tidak membosankan dan dapat menggugah hati audiens untuk terus menyimak atau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, hal ini berkaitan dengan penggunaan diksi yang beragam. Contoh, padahal kita semua tahu bahwa tanaman hijau memerlukan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Apa jadinya jika tanaman itu tidak pernah disiram dan diabaikan setiap saat? Tentu tanaman akan menjadi layu dan kering. Nah, ini salah satu contoh bagian penggunaan daya tarik tadi. Jadi kita menggunakan sebuah istilah atau nanti hal yang berkaitan dengan diksi dari topik pidato atau ceramah yang kita gunakan, ya. Di sini ada kata fotosintesis lalu diabaikan. Yang keempat, ada kreatif. Ya, kreatif. Kreatif berarti memiliki daya tarik dengan menggunakan berbagai keunikan bahasa, mulai dari diksi, peribahasa, majas, pantun, ungkapan, hingga slang. Kalau sekarang sering kita dengar istilah baper. Nah, baper adalah kependekan dari bawa perasaan, atau istilah PHP, yaitu pemberi harapan palsu, atau istilah sotoy, yaitu sok tahu, sesuatu yang sering digunakan oleh kaum muda dalam berbicara. Nah, ini kata-kata slang mungkin nanti akan muncul dalam pembuatan contoh atau kata yang mungkin akan kita gunakan dalam penggunaan ceramah, ya. Kesannya tadi agar tidak membosankan. Nah, disinilah pilihan kata yang kreatifnya. Mari kita lihat pada contoh yang terakhir pada bagian penutup pidato. Di sini sudah Ibu buat yang terakhir, yaitu pada kutipan contoh pidato ini kita lihat tentang penggunaan pepatah. Kalian pasti mengetahui pepatah berikut. Harta termahal di dunia ini adalah kesehatan. Sekaya apapun kita, apabila kita sakit, kita tidak bisa menikmatinya. Apalagi jika kita tertular penyakit ini. Kita tidak hanya harus diobati, tetapi seperti menerima sanksi sosial karena kecerobohan kita sendiri. Ayo, kita patuhi anjuran pemerintah. Cobalah menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Nah, di sini ada peribahasa atau ungkapan yang kita gunakan dalam bagian penutup pidato yang berkaitan dengan tema mencegah COVID-19 atau virus corona, ya. Jadi ini adalah bagian contoh pidatonya. Nah, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai ciri kebahasaan dari teks ceramah. Kiranya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat menambah wawasan anak didik kami dalam menggunakan bahasa dalam penulisan teks ceramah atau pidato. Sekian pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.